Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan aktivitas-aktivitas dan juga ibadah-ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya Ilman Rizmawan akan menjelaskan aplikasi Al-Quran dan Tafsir ini, aplikasi gratisan ya, yang bisa kita dapatkan gratis di Play Store ya. Ini baru tersedia di Play Store atau sistem operasi Android. Kalau di iOS itu belum ada. Nanti saya cek lagi ada atau tidak di iOS. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ya ke Play Store. Nah, kita buka Play Store. Kita tulis di kolom pencarian Tafsir Ibnu Katsir. Nanti akan muncul dua aplikasi dengan logo yang sama ya, ini dan juga yang ini nih, yang bawahnya. Itu yang bawah itu adalah versi Pro-nya, yang varian Pro-nya, sementara yang atas ini adalah yang gratisan. Nah, kita unduh saja yang ini, yang gratisan ya, karena ya lebih hemat lah. Nah, ini untuk tampilan awalnya ya, seperti ini nih. Di bagian atas ini bisa kita lihat ini ada jadwal sholat. Ini jadwal sholat yang lokasinya ini bisa kita sesuaikan dengan lokasi kita. Nah, kemudian di bagian tengah ini ada kolom pencarian. Kita bisa mencari kata terjemahan ataupun dari transliterasinya atau Latin, dan juga dari kata Arabnya, bahasa Arabnya. Nah, di bagian bawahnya lagi ini ada banyak nih fitur-fiturnya, yang salah satunya yaitu daftar surat, kemudian tafsir Al-Quran, kamus Al-Quran, dan beberapa yang lainnya bisa dilihat. Nah, untuk tampilan juga ini bisa kita sesuaikan ya. Apabila misalnya kita kurang cocok dengan warnanya, warna tampilannya, ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk fitur yang pertama ini kita coba dulu ya, yang daftar surat. Nih, kita bahas gaskan. Nah, ini di bagian bawah ya, tersaji ada 4 opsi nih di bawah. Surat, kemudian penanda, ada kategori, dan juga lainnya. Nah, kita bahas satu-satu nih. Di bagian surat di sebelah atas ini nih ada beberapa pilihan. Kita mau melihat susunan mushaf Al-Quran ini dalam bentuk surat, tersaji dalam bentuk surat ataupun juz atau halaman. Di sini juga ada ya halaman. Nah, di bagian atas ini ada apabila kita mau langsung, misalnya mau ke surat apa, misalnya surat apa, ayat berapa, ini bisa kita cari ini di sini. Al-Fatihah contohnya ya, langsung tampilkan surat Al-Fatihah nih. Nah, kemudian ini untuk melihat nih ringkasan materi. Jadi di sini juga ringkasan materi, ringkasan dari isi kandungan surat ya. Misalnya Al-Fatihah ini sudah dirangkum ya di sini tentang ringkasannya. Kemudian asbabun nuzul tuh, ada juga asbabun nuzul. Tapi ya untuk asbabun nuzul ini mungkin ya tentunya tidak semua surat ada asbabun nuzulnya. Nah, kemudian ada juga doa-doa yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran nih, doa-doa yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, beberapa di antaranya nih ada. Lalu yang terakhir yaitu audionya, ini bisa kita unduh dan juga bisa kita sesuaikan nih, mau pilih siapa nih yang jadi kodenya. Contoh ya, kita langsung saja ya ini. Nah, surat apa tuh ya, bisa kita download di sini untuk audionya. Contohnya surat Al-Fatihah ya, kita coba download. Oke, selesai nih. Nanti itu bisa kita putar surat Al-Fatihah. Nah, dengarkan murotal tuh, bisa kan, bisa kita dengarkan ya. Nah, selain itu
Selain itu juga di bagian sini, di bagian jika kita tadi masuk ya pada surat, kita buka salah satu suratnya, contoh ini surat Al-Fatihah. Ini ada beberapa fitur juga nih di sini. Nih contohnya ini nih. Nah, di sebelah kiri ini yang buku merah ini, gambar buku merah ini, itu adalah isinya sebuah hadis-hadis yang terkait ataupun yang ya berkaitan langsung lah dengan si ayat ini nih. Misalnya ini surat Al-Fatihah ayat pertama, ini ada nih hadis yang terkait dengan Quran surat Al-Fatihah ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat kedua nih ada tuh beberapa hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut. Tapi ya ini juga tidak semua ayat itu ada hadis yang terkait atau yang membahas tentang ayat tersebut. Nah, itu mungkin untuk surah isinya tuh seperti itu ya, kurang lebih. Sama yang ini juga. Oh ya, ini nih lupa, ini untuk fitur gulir nih di atas ini. Ini fitur untuk otomatis gulir. Ini jika ingin langsung ke juz berapa misalnya, penanda, ada juga tajwid di sini. Kemudian dari surat juga nih hampir sama lah kayak tadi, cuman bedanya di sini tersaji urutan surat bukan juz. Oke, kemudian kita masuk pada fiturnya yang kedua, yaitu tafsir Al-Quran ini. Tab. Nah, nanti kita akan disajikan, kita akan langsung disajikan tafsiran Quran surat Al-Fatihah ayat 1. Ini penjelasan cukup panjang tafsirannya. Dan di bagian bawah juga ada pembahasan yang masih terkait dengan ayat tersebut. Tuh, ini panjang. Kalau dipencet ini panjang isinya. Awil kalimat Allah panjang. Ini masih pembahasan yang terkait ya. Kemudian untuk melihat tafsiran ayat selanjutnya, kita tinggal slide saja ke sebelah kiri. Di slide tuh akan muncul ya. Kita lihat ya di bagian pojok atas kiri ini ada, nah ada opsi ini di sini. Daftar surat, kita disajikan daftar surat. Kalau mau langsung misalnya ke surat apa, tuh, bisa juga dari sini. Bisa dari sini, sampingnya penanda, ataupun bisa nyari langsung dari sini nih, tuh. Di sebelah bawah garis 3. Nah, pencet yang kedua ini. Pencet yang kedua tuh muncul. Mau ke surat apa? Surat Anisa ya misalnya. Ayat 5. Tuh, bisa langsung ya dari situ. Kemudian ini untuk fitur gulir otomatis yang ini. Bisa tambah kecepatan mungkin. Tuh, seperti itu. Lalu di bagian bawah ada penanda ya. Jika kita mau menambahkannya ke bookmark, di atas ada setting untuk beberapa settingan di sini, bisa dibaca sendiri. Ini juga nih di bawah ukuran font. Nah, kita kembali saja ya. Nah, itu mungkin sekilas ya pada bagian tafsir Al-Quran. Nah, kita kembali sajalah langsung masuk pada fitur yang ketiga, yaitu kamus Al-Quran. Gaskeun. Nih, di sini ada kosakata ya nih. Ini untuk ukuran fontnya di sebelah sini. Jika misalnya kekecilan, ini untuk tombol share. Jika ingin membagikan ataupun misalnya mau kita ambil nih, mau dimasukkan ke ke Word gitu ya, ini bisa nih di share. Nah, ini untuk indeks kata ya di sini. Nah, di sebelah
kiri atas, pojok kiri atas ini ada indeks kata nih, dari huruf apa kita mau nyari katanya gitu kan. Ini bisa kita cek di sini, misalnya sin tuh muncul ya. Mungkin ini tidak semuanya mungkin ya, cuman beberapa mungkin, tapi banyak. Misal tuh langsung masuk. Oke, di bagian sini mungkin hanya itu ya. Oke, masuk lagi pada fitur yang selanjutnya, yaitu hadis-hadis pilihan nih. Ini dia, ini yang cukup lumayan bagus lah, ada hadis-hadisnya yang kait dengan ya beberapa ayat dalam Al-Quran gitu, masih berhubungan, ini ada keterkaitannya. Tuh juga dari beberapa kitab hadis seperti Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Fathul Bari, Arba'in. Di sini ada kita misalnya buka nih sujud sahwi, ada. Ini beberapa hadis pilihan. Islam. Oke, itu saja mungkinnya untuk di bagian ini. Untuk di bagian hadis ini mungkin tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak opsi lah ya, ataupun menu. Kita lanjut saja langsung pada indeks tematik. Nah, ini menurut saya cukup spesial ya, karena ini adalah pengelompokan ya. Ini adalah pengelompokan dari ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema. Misalnya contoh tema tentang surga nih, gambaran tentang surga ada di surat apa aja nih, kita lihat ya. Misalnya kasur yang empuk tuh muncul ya, di surat apa muncul. Piring-piring emas muncul. Terdapat buah pisang muncul. Wah, ada daging nih, mantap tuh muncul ya. Makhluk, malaikat, tentang manusia banyak tuh dibahas dalam Al-Quran ya. Nah, ini mungkin menjadi fitur yang cukup menarik. Ini menjadi fitur yang cukup menarik yang bisa kita akses ketika misal kita akan mengerjakan tugas ya, sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar. Kita mau mengerjakan tugas itu dan bingung nih cari sumbernya tentang akhlak di mana nih, dari surat apa nih. Nah, kita bisa cek ya, di sini ada tuh. Kan banyak. Malah salam. Tuh. Ya. Ini mantap lah fitur yang ini. Fitur yang satu ini mantap. Oke, kembali lagi. Next, yaitu ada jadwal sholat. Jadwal sholat. Kita lihat nih, untuk kalau misalnya kita lagi bepergian atau ya berada di luar rumah lah, berada di luar kota gitu, kita butuh jadwal sholat. Kita bisa langsung saja, kita bisa hubungkan juga dengan dengan lokasi di HP kita, dengan web di HP kita, ataupun lihat langsung dari daftar kota misalnya ya, seperti ini. Daftar ini daerahnya di mana misal, kota lagi ya, itulah sama aja. Ini sebagai contoh saja ya. Di sini juga ada pilihan dari metode perhitungan. Nah, ini kita pilih-pilih aja nih di mana, atau versi metodenya versi apa nih, Liga Muslim Dunia atau Kemenag. Nah, ini juga ada kompas di sebelah sini, tapi harus diaktifkan dulu ya. Tuh ada kompas di sini. Tuh, ini juga cukup akurat. Akurat sih, cukup akurat, ini lumayan lah akurat. Tapi di bagian atas ini ada tulisan sensor kompas tidak akurat. Tapi kalau di aslinya ya, ini di saya rekam itu di tempat saya itu arah kiblatnya memang ke sebelah sana. Ya, kalau itulah tergantung HP-nya lah ya. Kalau akurat tidak akurat itu tergantung kompas di HP-nya. Nah, ini untuk koreksi waktu sholat ya. Bila mana misalnya ada
kelebihan kecepatan ataupun lambat gitu ya jadwalnya dari yang ada di lingkungan saat itu. Ini bisa kita sesuaikan lah. Tuh, ini kita juga bisa lihat jadwal sholat selanjutnya. Tuh, nextnya kalender. Di sini juga ada kalender. Nih kan kita lagi di bulan Ramadan ya sekarang. Tuh kita bisa lihat apa nih, kita masuk 1 Syawal atau Lebaran gitu, bisa kita lihat di sini. Tuh, selanjutnya juga ada tuh. Ini kan juga disertai dengan tanggal Masehinya ya. Tuh ini yang atasnya ini tanggal Hijriyah. Kemudian tuh yang bagian bawahnya itu tanggal Masehi, penanggalan Masehi. Ya, seperti itu mungkin. Terakhir mungkin di sini ada akun, itu berfungsi untuk mencadangkan, kan tadi ada ya di beberapa fitur tadi kita bisa memasukkan tafsiran, atau seperti tafsiran misalnya ke penanda atau ke bookmark, ataupun ayat, penanda ayat, atau tadi catatan di fitur tafsir tadi kalau nggak salah tafsir Al-Quran ada tuh catatan ya, bisa menambahkan catatan. Nah itu kita bisa mencadangkannya hasil catatan kita ataupun surat-surat yang kita tandai itu dengan menghubungkan dulu nih ke akun Google. Login dulu, kita harus sign in dulu, lalu dicadangkan. Nah untuk kelebihannya ini menurut saya cukup banyak lah ya kelebihannya. Seperti yang saya unggulkan ini dari aplikasi ini adalah indeks tematik dan juga kamus Al-Quran. Ini jarang kita temukan di aplikasi-aplikasi lain. Dan ya mungkin tadi mungkin ada yang kelewat nah jadi kita di sini kita juga bisa melihat terjemah perkata dalika tuh kita bisa tab juga di ayat mana saja sih terdapat kata ini gitu kan. Tuh kan banyak ini, ada 400 sekitar 400 yang sama, ada 200 yang masih sakar, 400. Ini menjadi nilai plus lah. Nah untuk kekurangannya mungkin ini aplikasi ini kadang muncul iklan ketika kita gunakan, itu kadang muncul iklan. Ya wajar lah, namanya juga aplikasi gratisan gitu kan, aplikasi yang bisa kita bebas akses gitu. Ya wajar kalau ada iklan, sebagai support juga lah buat pengembang gitu kan. Baik, mungkin itu saja ya penjelasan dari fitur-fitur yang ada dalam Tafsir Ibnu Katsir, aplikasi Tafsir Ibnu Katsir. Dan ya tadi sudah saya cek, ternyata aplikasinya itu belum tersedia di iOS atau di iPhone. Jadi ini sementara baru tersedia di Android atau di Play Store ya, belum ada di App Store atau di iOS. Nah semoga penjelasannya bisa bermanfaat dan menambah wawasan, juga bisa membantu nih dalam kita sebagai seorang muslim untuk mengakses tafsir Al-Quran. Rupanya perjumpaan kita dicukupkan saja sekian. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.